Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan kali ini kita insyaallah ta'ala membaca risalah dari muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Imam Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Abi Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi. Jinayatu At-Tamayyu' 'alal Manhaj As-Salafi. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri sebagai pemilik karya ini, yang sebelumnya memang karya ini barakallahu fikum merupakan sebuah muhadharah, yang pada muhadharah tersebut disampaikan beberapa as'ilah kepada beliau rahmatullahi ta'ala alaihi, dan beliau pun menjelaskan sekian pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penjelasan yang sangat bermanfaat. Maka insyaallah ta'ala kita akan, atau mulai dari waktu ini atau sore hari ini, insyaallah ta'ala kita akan membacanya. Kitab ini milik Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah atau rahimahullah. Disebutkan beliau adalah salah seorang alim dari sekian ulama sunnah di masa ini. Qawiyun fil ilmi syar'i wa qawiyun fil manhaj. Kokoh dalam keilmuannya, kokoh dalam manhajnya, dan dikenal sebagai sosok alim yang selalu tegar menyuarakan al-haq, wa yasta' bihi, dan selalu menyuarakan al-haq dengan lantang dan tidak takut sedikit pun terhadap celaan siapapun di jalan Allah Jalla wa'ala. Beliau yubayyinu ahwalal munharifin wa dalalahum. Beliau menjelaskan kondisi para tokoh-tokoh yang menyimpang. Tentunya biasanya tokoh-tokoh yang memiliki masa yang diikuti, serta memiliki pemikiran yang menyimpang, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang bisa menyeret kaum muslimin kepada kesesatan. Beliau dikenal ulama yang menyuarakan al-haq adalah al-haq, al-bid'ah adalah bid'ah, dan hawa adalah hawa. Nah, beliau
mentahdzir kaum muslimin dari kebid'ahan dan juga ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kegigihan beliau ini diakui oleh para ulama di masa ini pula. Kesungguhan, keseriusan beliau, rasa sayang beliau terhadap umat ini ditazkiyah atau direkomendasi oleh para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala sebagai hamil rayat al-jarh wa ta'dil fi hadha zaman. Beliau menyatakan Asy-Syaikh Ubaid min afadilil ulama as-salafiyyin al-ma'rufin bil wara' waz zuhd. Asy-Syaikh Ubaid adalah di antara para ulama ya yang utama, para ulama salafiyun yang dikenal dengan sikap waraknya, dikenal kezuhudan beliau. Dan begitu pula Syekh Rabi' menyatakan wal qaul bil haqq. Dan beliau, kata Syekh Rabi', bahwasanya Syekh Ubaid dikenal pula dengan al-qaul bil haqq. Dikenal ulama yang gigih, semangat di dalam menyuarakan al-haq. Demikian pula para ulama di Janub As-Saudiyah, para ulama di bagian selatan kerajaan Arab Saudi seperti Asy-Syaikh Al-Allamah Az-Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan beberapa nama tokoh alim ulama, di antara yang beliau disebutkan oleh Syekh Zaid ialah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Faqala haula'i ahlus sunnah wa ahlud da'wah ila sunnah. Mereka ini adalah ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, serta ahlud da'wah ila sunnah adalah orang-orang yang berada di jalan dakwah mengajak muslimin kepada sunnah. Mufti Al-Janub, Dewan Fatwa di Kerajaan Arab Saudi bagian selatan, Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala, yang juga selaku sebagai guru dari Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Beliau demikian pula menyebutkan beberapa nama-nama tokoh ulama. Menyebutkan sekian nama tokoh para ulama. Di antara adalah nama beliau, yaitu nama Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Qala ulama yudarrisuna fil jami'atil islamiyah min muddatin tawilah. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala termasuk para ulama yang yudarrisun fil jami'ah, yang mengajar sebagai dosen di kampus Universitas Islam Madinah. Min muddatin tawilah, sejak masa yang sangat panjang. Artinya beliau dalam kurun waktu yang cukup panjang sebagai dosen di Universitas Islam Madinah, di kampus Madinah, kampus Islam Madinah. Wa qala, kata Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, haula'il masyayikhu ahli sunnah. Para masyayikh ini termasuk Syekh Ubaid juga disebut dalam beberapa nama tadi. Beliau menyatakan masyayikh ini yang saya sebutkan nama-namanya, kata beliau, masyayikhu ahli sunnah adalah masyayikh ahli sunnah, para ulama ahli sunnah. Yajibul akhdhu bi aqwalihim, wajib untuk mengambil bimbingan-bimbingannya serta arahan-arahannya, mengambil durusnya, pelajaran-pelajarannya. Rahimahullahu ta'ala Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri. Wal masyayikh wal ulama al-akharun al-amwat minhum rahimahumullahu al-jami'. Wa Syekh Ubaid
rahimahullahu ta'ala juga memiliki sekian syuruhat wa mu'allafat, memiliki sekian syuruhat, pelajaran-pelajaran, syarah kitab tauhid, ya, syarah kitab Qawaidul Arba', syarah usul fiqh atau Qawaidul Fiqhiyah, syarah pula barakallahu fikum dalam Al-Qawaidul Arba', Mutunul Aqidah, dan penjelasan atau syuruhat dalam berbagai kutub di berbagai bidang. Nah, di antara kitab-kitab beliau yang sangat bermanfaat adalah kitab yang sedang kita pelajari ini, Jinayatu At-Tamayyu' 'ala al-Manhaj As-Salafi. Merupakan kitab yang sangat bermanfaat pada bab ini, bab penjelasan tentang manhaj ahli sunnati wal jamaah. Menjelaskan tentang betapa buruknya dan betapa jahatnya sikap at-tamyi' terhadap dakwah atau manhaj as-salafi. Jinayah, makna jinayah, kalau ditinjau dari sisi bahasa, bermakna al-ma'siyah wa dzamb. Jinayah, makna fil lughah, makna jinayah kalau ditinjau secara bahasa ialah al-ma'siyah wa dzamb, bermakna maksiat dan juga dosa. Ini jika maknanya secara bahasa. Wa fi syara' laha ma'nayan. Adapun makna jika ditinjau dari sisi makna syariat, maka jinayah itu memiliki dua makna. Makna am wa makna khas. Ada yang makna global, ada yang bermakna khusus. Taib. Sekarang kita mencoba untuk mempelajari tentang makna jinayah secara khusus atau secara umum, afwan. Al-makna al-'am lil jinayah, makna umum dari kata jinayah ialah kullu fi'lin muharramin fi syar'i waqa'a 'ala an-nafsi awil mal au ghairihima. Semua tindakan atau perbuatan haram fi syara' yang dinilai oleh syariat yang terjadi pada diri seorang muslim, yang terjadi pula pada harta, ya, dan terjadi pula pada hal-hal lainnya. Ini adalah makna barakallahu fikum al-jinayah secara umum, secara global demikian. Kemudian wal makna al-khas, yakni indal fuqaha, makna khusus menurut para fuqaha, para ulama ahli fikih. Hiyal i'tida' al-waqi' 'ala an-nafs awil a'dha' bil qatl awil jurh awil darb, yaitu al-i'tida', yaitu serangan yang menimpa diri seseorang atau mengenai al-a'dha', mengenai anggota badan. Serangan yang terjadi yang mengenai diri seseorang atau mengenai anggota badan yang lainnya. Bil qatl, entah serangannya bentuknya dengan bentuk pembunuhan, awil jarh atau dengan melukai, menganiaya, awil darb atau dengan pukulan. Ini makna jinayah. Barakallahu fikum. Bisa dikatakan apa? Sebagai tindakan kejahatan. Bisa dikatakan sebagai tindakan kejahatan. Kejahatan dari sikap at-tamyi'. Kejahatan dari sikap at-tamayyu'. Barakallahu fikum. Berikutnya, kita mencoba mempelajari tentang makna at-tamyi'.
Ya, atau tamayyu'. Kalau tamayyu' dari masdar tamayya'a yatamayya'u, tamayyu'an. Nah. Atau juga dikatakan at-tamyi'. At-tamyi' dari kata mayya'a yumayyi'u. Tamyi'an itu masdarnya. Tamayyu' juga masdar. Tamyi' ya dari kata mayya'a yumayyi'u ay Naam. Dzab. Dzab ya, artinya apa? Artinya dzab itu meleleh, mencair. Yuqalu ma'a syai'u ay idza dzab. Sesuatu itu dikatakan ma'a kalau apa? Kalau dia meleleh. Ma'a syai'u, benda ini dikatakan ma'a kapan? Ketika benda itu meleleh. Ma'a syai'u, benda ini meleleh. Atau bisa juga dikatakan mengalir. Wa yuqalu ma'al ma'u ay idza sala wa jara. Bisa dikatakan air ini ma'a. Ya, ma'al ma'. Maksudnya ialah idza sala wa jara, ketika air itu mengalir. Kalau air itu mengalir, berjalan, baru orang Arab katakan ma'al ma'u. Hadza min nahiyatil lughawiyah. Ini kalau makna at-tamyi' ditinjau dari sisi al-lughah, dari sisi bahasa Arab. Amma min nahiyati syar'iyyah, adapun jika ditinjau dari sisi syar'i, faqad su'ila syekhuna atau Syekh Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala ditanya tentang makna at-tamyi'. Beliau hafizahullahu ta'ala ditanya tentang makna at-tamyi'. Apa sih itu tamyi'? Kata beliau, wa man yunkiru hadzal istilah. Nah, siapa yang mengingkari istilah ini? Nah, maka beliau menjawab hafizahullahu ta'ala, ma huwa shalah? Ya, tidak benar. Hadza kalimatun 'abiratun tuqal. Ini kalimat yang mengalir begitu saja. Lakin yuqsadu biha anna unasan ya'tuna ila usulil Islam yumayyi'unaha wa yarukkunaha wa yuhawwinuna min sya'niha. Nah, ini adalah kalimat yang sekedar lewat begitu saja, kata Syekh. Tetapi yang dimaksud ialah kalau sebagian orang ya'tuna ila usulil Islam, mendatangi prinsip-prinsip Islam, yumayyi'unaha. Nah, mereka bersikap lembek. Wa yarukkunaha, dan bersikap raqiq, lemah, lembek. Wa yuhawwinuna min sya'niha, dan merendahkan, meremehkannya. Bal yuharibunahum, bahkan bisa sampai pada tingkat yuharibunahum. Ini sikap tamyi'. Kata Syekh, sikap tamyi' itu bisa juga bermakna apa? Sampai pada memerangi prinsip-prinsip agama Islam. Barakallahu fiikum. Ini sikap tamyi' atau at-tamayyu'. Direndahkan atau direnggangkan, atau bisa barakallahu fikum, dilembekkan. Prinsip yang tadinya betul-betul kuat, kokoh, kemudian ia apa? Ia lembekkan, ia renggangkan. Barakallahu fikum. Nah, harusnya ketat. Tetapi apa? Tetapi oleh para mumayyi'un dia apa? Direnggangkan, dilembekkan, atau dilemahkan. Taib. Dan disebut sikap tamyi' al-manhajus salafi. Manhaj salafi itu dikatakan adalah menghadapi ahlul bid'ah. Manhaj salafi identik dengan apa? Dengan menghadapi ahlul bid'ah. Betul memang.
Wadzab anis sunnah, dan pembelaan terhadap sunnah. Tetapi mereka ahlu tamyi', nah memang manhajus salaf seperti itu memang. Dari masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, dari masa para sahabat, dan dari para a'immatut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para a'immatus sunnah yang datang setelah beliau-beliaunya, rahimahumullahul jami', adalah sikap menghadapi ahlul bid'ah, mematahkan syubhat-syubhat mereka, menasehati umat ini untuk menjauh dari kerancuan-kerancuan mereka, dari syubhat-syubhat mereka, dari berbagai kebid'ahan yang mereka ajarkan dan mereka suarakan. Wadzab anis sunnah. Dan namanya manhajus salafi itu adalah manhaj yang juga ada ajaran pembelaan terhadap dakwah sunnah, pembelaan terhadap ajaran sunnah, pembelaan terhadap as-salafiyah. Tetapi mereka ahlu tamyi' menyatakan apa? Ini sikap asyiddah. Yusammunahu syiddah. Ini contoh apa? Contoh sikap tamyi'. Yusammuna dzalika syiddatan wa tashaddudan. Mereka menyatakan ini sebagai syiddah, sikap keras, sikap tasyaddud, sikap ekstrim, berlebihan kalau menyikapi ahlul bid'ah. Nah, summu dzalika ghuluwan. Nah, mereka mengistilahkan manhajus salafi dengan ekstrim, dengan sikap syiddah, ya, karena mereka apa? Mereka ghulu dan mendustakannya. Dan mereka apa? Dan mereka adalah para pendusta. Wallahi alladzi la ilaha hu innahu la yujadu syiddatul an fis salafiyyin al-mumasikin. Tidak ada sikap keras, tidak ada sikap tegas terhadap maksudnya tidak ada sikap hulu, tidak ada sikap ekstrim pada salafiyin yang benar-benar berpegang teguh terhadap manhajus salaf. Itu adalah sikap yang adil, sikap yang dibimbing di atas ilmu. Karena kita nggak akan bisa mendapati, ayyuhal ikhwah sekalian, para pendengar rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita nggak akan pernah bisa mendapati seseorang yang di hatinya cinta terhadap sunnah, ya, senang terhadap sunnah, menjadikan sunnah itu sebagai ajaran dan pedoman hidupnya, sebagai pegangan hidupnya dalam segala aspek kehidupannya, lalu kemudian masih ada rasa cinta dia terhadap bid'ah. Tidak mungkin. Tidak mungkin cinta terhadap sesuatu yang berkebalikan. Ya, cinta mencintai dua hal yang bertolak belakang. Cinta terhadap sunnah, di sisi yang lain dia cinta kepada bid'ah. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mesti yang namanya sunnah, ahlus sunnah, barakallahu fikum, akan apa? Akan bersikap tegas terhadap kebid'ahan dan para pengusungnya. Itu adalah sikap yang adil. Barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh para masyayikh, di antara Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, mahma tashaddada as-salafiyyuna fi muwajahati al-batil wal bid'ah la yuballighuna 'ashar a'shar ma kana 'alaihi salaf min asy-syiddah 'ala ahli al-bid'ah. Seberapapun sikap tegas salafiyun di masa ini di dalam menghadapi ahlul batil dan ahlul bidah, itu tidak bisa menyamai 1/10. Tidak bisa menyamai 1/10 sikap tegasnya salaf terhadap ahlul bidah. Jadi masih nggak ada apa-apanya. Ya, sikap ahlus sunnah salafiyin, kata Syekh Rabi, yang ada di zaman ini itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan sikapnya salaf. Lah ya apa kalau kita lihat salaf dulu? Sikapnya terhadap ahlul bidah dan ahlul batil. Kira-kira. Kalau yang sekarang ini kalau para ulama masih dikatakan apa? Belum sampai apa? 1/10-nya. Barakallahu fiikum. Belum sampai apa? 1/10-nya. Lidarajatin annahum ya'muruna biqatlihim wa yutaridunahum wa yahjurunahum wa yadribunahum wa yudhillunahum
Bahkan para ulama dahulu itu sampai pada tingkatan memerintahkan waliul amr untuk membunuhnya, menyembelihnya, atau bahkan diasingkan, diusir dari negerinya, serta diboikot, bahkan dihukum, dijatuhi hukuman, dan direndahkan serendah-rendahnya. Nah, kalau sekarang, barakallahu fikum, nahnu salafiyun ma indahum syai' masakin. Kata Syekh Rabi, kita salafin di masa ini nih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan salafun salih di masa dahulu di dalam sikap tegasnya menghadapi kebid'ahan dan para pengusungnya, ahlul bid'ah, ahlul fitan. Masakin, kata beliau. Miskin kita orang ini. Nah, intaha kalamuhu hafizahullah. Selesai penukilan dari Syekh Rabi' hafizahullah. Demikian pula Syekh Rabi' juga menjelaskan tentang makna at-tamayyu' di tempat lain. Beliau menyatakan at-tamayyu' mithlu hadha alladhi yasiru ala yadi Adnan Ar'ur wa Abil Hasan wa amthaliha. Sikap tamayyu' ini sikap yang ditempuh oleh Adnan Ar'ur, ditempuh oleh Abul Hasan As-Sulaimani atau yang masyhur dikatakan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Wa amthali haula, dan semisal dengan mereka-mereka ini. Yani ya'tuna biqawaid tab'an tuhlik al-manhaj as-salafi wa ahlah. Mereka mendatangkan kaidah-kaidah baru yang dipenuhi dengan syubhat, yang mungkin ada benarnya, ada kebenarannya. Namanya juga syubhat. Tetapi ditutupi dengan sekian keraguan, ditutupi dengan sekian kebid'ahan. Memang ada benarnya supaya apa? Supaya terkesan bahwasanya itu hak. Dikesankan itu apa? Itu sebagai al-haq. Memang ia enggak murni membawa kebatilan, enggak, tetapi dibungkus dengan al-haq. Itulah namanya syubhat. Jadi dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Membawa syubhat, membawa kaidah-kaidah baru yang ia rekayasa untuk menghantam manhajus salafi, untuk menghantam para pengikut manhaj ahlus sunnah as-salafiyin. Contoh nih, yang disebutkan Syekh Rabi, contoh adalah kaidah nusahih wala nujarrih. Nah, nusahih wala nujarrih, kita benarkan, ya, kita betulkan, tapi kita tidak menjarah orangnya, ya, kita benahi pemikirannya, kita benahi kesalahannya, tapi kita tidak menjarah orangnya. Kif? Kalau mana takallam ala al-bid'ah abadan? Kif? Terus kemudian kita tidak akan apa? Tidak akan membahas, memperbincangkan dan mengkritik ahlul bid'ah selama-lamanya, begitu. Naam, misal idza hukimta, naam, idza hakamta hukimta. Contoh lagi, sikap tamyi' yang ada pada diri Abul Hasan dan juga Adnan Ar'ur. Idza hukimta hakamta. Kalau kamu dihakimi, kalau kamu menghakimi, kamu pun juga akan dihakimi. Nah, Qirtas, barakallahu fikum, manhaj wasi'. Yuridu manhajan wasi'an afyah. Begitu pula ucapan Abul Hasan, barakallahu fikum, kata Syekh Rabi, manhaj wasi', nurid manhajan wasi'an. Nah, afyah, yas'ul ummata kullaha, kata Abul Hasan Al-Ma'ribi. Kita pengen punya manhaj yang luas, manhaj yang longgar. Ya, manhaj yang luas dan luas. Longgar, yas'ul ummata kullaha, yang bisa mencakup semua umat. Yang Syiah masuk, yang Ikhwanul Muslimin masuk, ya, yang Tablighiyun masuk, yang semua ahlul bid'ah dan ahlul batil masuk juga. Salafin mau digandeng sama dia. Hadhihi kulluha, kata Syekh Rabi' hafizahullah, hadhihi kulluha diddu usulil manhajis salafi. Ini semuanya bertentangan dengan prinsip-prinsip manhajus salafi,
fi ad-da'wati ila Allah wa at-tahdhir min ahli al-bid'ah. Bertentangan dengan usul, prinsip-prinsip manhajus salaf di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam mentahdzir ahlul bid'ah. Kalau kita ngikuti kaulnya Abul Hasan, manhaj yang luas dan longgar, artinya apa? Ingkarul mungkar, mengingkari kebid'ahan itu sudah gugur, nggak akan ada lagi. Sehingga agama Islam akan tercampur dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang direkayasa oleh tokoh-tokoh bid'ah. Nah, ini yang diinginkan oleh Abul Hasan. Jadi sudah nggak ada lagi tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Pengingkaran terhadap kebid'ahan. Ajaran-ajaran yang akan mematikan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Sami'tu mithla hadhil qawa'id al-mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Kalian sudah mendengar kan? Nah, kaidah-kaidah semisal ini, kaidah-kaidah mumayyi'ah semisal ini, tamyi'. Ini dijelaskan oleh beliau. Wallati tumayyi'u syabab wa tukhallihi ma 'indahu ghirah. Barakallahu fikum. Dan yang tumayyi'u syabab, kaidah-kaidah yang membuat lembek para syabab. Membuat ahlus sunnah salafiyin, para pengikut manhajus salaf gak punya ghirah. Gak punya semangat untuk mengingkari kebid'ahan, menjauhi kebid'ahan. Gak punya semangat untuk membela sunnah. Ma'indahu nasyat linashri hadzal khair. Sampai gak punya lemah semangatnya untuk menyebarkan kebaikan ini, kebaikan dakwah salafiyah. Taba'an hadzal syabab. بعدين يصبح لا يفرق بهذه القواعد بين أهل السنة وأهل البدع. Tentunya para syabab, kalau mereka mengikuti manhajnya Abul Hasan Al-Ma'ribi seperti ini, yang mumayyi' seperti ini, kata Syekh Rabi', nantinya mereka akan jadi para syabab yang nggak bisa membedakan. Kaidah-kaidah ini tidak dengan mengikuti kaidahnya Abul Hasan, tidak bisa membedakan mana ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Kulluhun sawiyan indah. Semuanya akan jadi sama menurut ahlus sunnah, menurut para syabab. Kalau mau mengikuti mengikuti manhaj tamyi'nya Abul Hasan. Hada tamyi'un lil qadiyah lil manhaj salafi. Ini adalah sikap tamyi'. Ya kayak gini contohnya ini. Terkadang bil mithal yattadihu al maqal. Dengan permisalan, dengan contoh, perkara itu bisa jadi lebih gamblang, lebih jelas. Rijalul ikhwanul muslimin mumayyi'un, ya, mumayyi'un, yakni yaqulun ar-rawafid ikhwanuna was-sufiyah ikhwanuna wad-da'wah as-salafiyah farraqat da'wah as-salafiyah tashaddud. Hadha tamyi', kata Syekh Rabi'. Para tokoh-tokoh ikhwanul muslimin itu juga para mumayyi'un, ya, para mumayyi'un, orang-orang yang lembek terhadap dakwah dan agama ini. Mereka menyatakan ar-rawafid, orang-orang rafidah, ikhwanuna, adalah saudara-saudara kami. As-sufiyah, kelompok sufi juga demikian, saudara-saudara kami. Ad-da'wah as-salafiyah farraqat da'wah. Mereka menyuarakan, mengatakan dakwah salafiyah itu memecah belah dakwah Islam. As-salafiyah fiha tashaddud. Ya, dakwah salafiyah itu ajarannya ada sikap ekstrimnya. Nah, kayak gini kata Syekh Rabi', hadza tamyi'. Barakallahu fikum. Ini, seperti inilah sikap tamyi'. Ya, terus sampai Syekh memberikan jawaban. Beliau sehingga at-tamyi' itu adalah seseorang yatanazal an usulil Islam, mengalah dalam perkara prinsip Islam. Nah, kalau pengertian tamyi' itu seperti ini, sikapnya Muhammad al-Imam itu juga termasuk sikap tamyi'. Mengalah dalam perkara-perkara prinsip-prinsip Islam. Mau sampai bersaudara, mengaku saudara, barakallahu fikum, dengan kaum Syiah Rafidhah. Ya, memang pemikirannya ikhwani, dikatakan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah dan para ulama yang lainnya, Muhammad al-Imam ikhwani.
Nah, ikhwani tamyi', na'am tamyi', pemikirannya tamyi'. Nah, mengalah wa yatasahal wa yukhalitu ahlal bid'ah wal ahwa. Permudah-mudahan, mengentengkan kebid'ahan sehingga sampai pada tingkatan apa? Yukhalit, bercampur, bergaul bersama ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Nah, dan kita sampai mendapati beberapa tahun yang lalu, ya ikhwan, orang-orang Syiah Houthi ya, sampai mengadakan muktamar di mana? Di masjidnya Ahlus Sunnah. Dihadiri oleh Ahlus Sunnah, para pengekor dan pengikutnya Muhammad Al-Imam. Sungguh menjadi rendah. Sungguh menjadi rendah dengan sikap tamyi' tersebut. Baik. Al-manhaj. Al-manhaj. Jinayatu tamyi' ala al-manhajis salafi. Ya, ini judulnya kan, kitabnya kan Jinayatu at-tamyi' atau Jinayatu at-tamayyu' ala al-manhaj as-salafi. Nah, sekarang ditinjau dari makna dari manhaj. Apa itu al-manhaj? Wal manhaj, manhaj itu sendiri itu mencakup akidah, wassuluk, perilaku, wal akhlak, mencakup akhlak, mencakup muamalah, dan mencakup pula bagaimana caranya memperlakukan al-mukhalifin, orang-orang yang menyelisihi dakwah sunnah. Sehingga makna manhaj itu lebih luas dan lebih mencakup, lebih umum daripada akidah. Nah, Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala juga ditanya tentang makna, atau ditanya apakah ada perbedaan antara manhaj dengan akidah. Nah, wa in kana bainahuma farqun fahal hunaka madkhal litahazzub min khilali dzalika tafriq? Jika memang kedua istilah tersebut ada bedanya, manhaj dengan akidah, fahal hunaka madkhal, apakah memang ada jalan untuk at-tahazzub, kelompok-kelompok hizbiyah masuk di sela-sela perbedaan ini? Fa'ajaba hafizahullahu ta'ala, maka beliau pun menjawab, tab'an al-manhaj qad kathural kalamu fihi. Ya tentunya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, manhaj memang sudah banyak pembahasan seputar hal ini. Wal hadits anhu fi hadzal 'asr, dan juga banyak penjelasan para ulama di masa ini tentang apa? Tentang manhaj. Bi'aks ma kana 'inda salaf, berbeda halnya ketika apa? Ketika dahulu di masa salaf. Qad yadhkuruna kalimata manhaj wa minhaj, lakin ma kana 'indahum hadha al-lahj fil manhaj bil manhaj. Lakin lamma intasharat اضطر السلفيون أن يقولوا المنهج المنهج. Dahulu di masa salaf, ya memang tidak ada istilah al-manhaj. Ya, tidak ada istilah al-manhaj. Namun ketika tersebar berbagai macam bentuk kebid'ahan, barakallahu fikum, iqtar salafiyun an yaqulu al-manhaj. Maka salafiyun, Ahlus Sunnah, para pengikut ajaran salaf pun akhirnya terpaksa mereka juga menyatakan istilah al-manhaj. Ana sami'tu Syekh Ibn Baz la yufarriq bainal aqidati wal manhaj. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, saya juga mendengar Syekh Ibn Baz tidak membedakan antara akidah dan manhaj. Yaqulu kullu syai' wahid. Beliau menyatakan semuanya, dua-duanya itu adalah hal yang sama. Dua-duanya adalah hal yang sama, akidah dan manhaj. Wa Syekh Al-Albani yufarriq. Nah, sementara Syekh Al-Albani rahimahullah membedakan antara keduanya. Wa ana ufarriq. Dan saya pun juga membedakannya. Ara annal manhaja ashmal
ashmalu minal aqidah. Saya sendiri berpandangan memang harus dibedakan bahwasanya manhaj itu lebih umum, lebih global dan lebih mencakup daripada akidah. Fal manhaj yashmulul aqidata wa yashmulul ibadati wa yashmulu kaifa tatafaqqah huwa yashmal. Manhaj itu mencakup akidah iya. Mencakup fikih ibadah juga iya. Mencakup bagaimana tatafaqqah huwa yashmul. Mencakup pula bagaimana Anda memahami agama ini. Nah, ini mencakup semuanya kalau manhaj. Kaifa tantaqid wa yashmul. Bagaimana Anda harus membantah ahlul bid'ah, membantah al-mukhalifin. Nah, ini juga termasuk manhaj. Kaifa tuwajih hadhil bid'ah. Bagaimana Anda harus menghadapi dan memperlakukan bid'ah ini, menyikapi bid'ah tersebut. Ini manhaj, masuk manhaj pula. Masuk dalam manhaj. Manhaju ahli sunnati fil aqidah, manhajum fil ibadah, manhajum fil talaqqi, manhajum fi kada, manhajum fi kada, fal manhaj ashmaru bila syak. Manhaj ahlu sunnah dalam akidah, manhaj ahlu sunnah dalam ibadah, dalam talaki ilmu, menuntut ilmu, menimba ilmu kepada siapa yang layak diambil ilmunya, siapa yang tidak. Manhaj ahlu sunnah dalam perkara ini dan perkara itu. Maka, kata Syekh Rabi', manhaj itu lebih global, lebih mencakup. Bila syak, tidak diragukan lagi. Lakinna ahlul ahwa ba'duhum yufarriq bainal aqidati wal manhaj li ahdafin hizbiyatin wa siyasiyah. Tapi ahlul ahwa, sebagian mereka, para pengekor hawa nafsu, ya, para pengekor kebid'ahan, sebagian mereka membedakan antara akidah dan manhaj untuk target-target hizbiyah tertentu dan target-target siasat mereka. Fayahtaluna ala katsir minas salafiyyin, sehingga mereka mengelabuhi kebanyakan salafiyun. Fayaqulun anta tabqa ala aqidatik walakinnal manhaja nahnu muhtajuna an nata'awanu fihi. Fala mani'a an taqula ana salafi aqidatan ikhwaniyah manhajan. Sehingga mereka berkata, ini para penipu ini tadi, para hizbiyun, menipu salafiyin, engkau, wahai salafi, tetap di atas akidahmu, akidah salafiyah. Tetapi manhaj, ya, kita butuh untuk bekerja sama. Kita butuh untuk berta'awun. Gak apa-apa, fala mani'. Gak apa-apa kalau engkau menyatakan, saya salafi akidahnya, tetapi manhajnya ikhwani. Ini kata mereka, ahlul ahwa, para penipu ini tadi. Wa ma'lumun anna manhajal ikhwan harbul da'wah as-salafiyah atau harabat da'wah as-salafiyah. Sebagaimana diketahui bersama, manhaj ikhwan muslimin betul-betul memerangi, ya, betul-betul memerangi manhaj ahlus sunnah atau akidah as-salafiyah. Fahadha as-salafi alladhi yaqulu ana salafi, idza qala ana salafil aqidah ikhwanil manhaj. Nah, atau tablighul manhaj fawri. Nadi ala nafsi bi annahu yuharibul manhaj as-salafi wal aqidah as-salafiyah. Ini miskin, ya. Seorang salafi, dia menyatakan, saya salafi akidahnya, atau dia, si penipu ini tadi, ahlul bid'ah dan ahlul batil, menyatakan, saya akidahnya salafi, tetapi manhajnya ikhwani, atau manhajnya tabligh, ya, manhajnya fawri. Sehingga dia mengesankan dirinya bahwasannya, bi'annahu yuharibu manhajis salafi, saya salafi akidahnya, tetapi saya juga memerangi dakwah salafiyah. Dengan apa? Dengan sikap ikhwaninya saya. Saya akidahnya salafi, tetapi saya juga memerangi dakwah salafiyah. Dengan apa? Dengan manhaj tablighinya saya. Wallahul musta'an. Fahiya minal hiyal. Ini merupakan hilah, tipu muslihat kaum hizbiyah was siyasiyah allati asya'aha at-tabligh wal ikhwan. Wa farraqu bainal aqidati wal manhaj lit-tala'ub bi'uqulis salafiyyin khassatan. Kata Syekh Rabi', ini merupakan tipu muslihatnya kaum hizbiyin.
Ini adalah tipu muslihat kaum politikus yang disebarluaskan oleh para orang-orang Jama'atut Tabligh, yang disebarluaskan oleh Ikhwanul Muslimin, yang mereka dengan talbis tersebut farraqu bainal aqidah wal manhaj, mereka membedakan antara akidah dan manhaj untuk mempermainkan ukul as-salafiyin, akal-akalnya salafiyin secara khusus. Intaha kalamu Syekhina Rabi' hafizahullahu ta'ala. Selesai penukilan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pukul berapa sekarang? Naam. 46 menit. Kita sudah taklim kurang lebih sekitar 46 menit. Tapi labas, insyaallah sebelum memasuki kita at-tamhid dulu ya. Sebelum memasuki kitab ini, kita perlu mempelajari judul dan juga ada sedikit pemanasan lah dari nukilan-nukilan para masyayikh ini dan para ulama ini. Dan mudah-mudahan semoga Allah berikan manfaat atas apa yang kita pelajari bersama, dan semoga Allah barakallahu fikum menjadikan apa yang kita pelajari bersama ini diberkahi olehnya dan membuahkan amal bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan sekian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wassallallahu wasallam